Kuperhatikan, belakangan ini istriku selalu membaca buku. Katanya Tuhan Yesus telah kembali. Dahulu, imannya kepada Tuhan lemah, namun kini dia aktif menginjil. Seolah dia orang yang berbeda. Apakah tulisan dalam buku itu yang mengubahnya? Saat istriku pergi, aku mengambil buku itu dan membacanya. Wah, tulisan ini memiliki kekuatan. Seakan-akan itu suara Tuhan. Semakin kubaca, semakin cerah hatiku. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga aku mendengar suara Tuhan dan menyambutnya. Saat itu, bulan Maret 2012. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi tiap selesai makan malam, istriku bergegas mengerjakan tugasnya, lalu pergi ke kamar untuk membaca buku. 1 kali, 2 kali, dan itu terus terjadi. Aku sangat penasaran. Buku apa yang dia baca? Mengapa dia begitu tertarik? Suatu malam, aku tidak tahan ingin melihat dan masuk kamar. Saat aku masuk, dia ingin menyembunyikan buku itu. Aku meraih tangannya dan bertanya, buku apa yang sedang dia baca? Dia tersenyum dan bilang, ini gulungan kitab dibuka oleh anak domba. Ini firman Tuhan Yesus yang datang kembali. Tuhan Yesus yang kita rindukan telah kembali. Mendengar itu, aku terkejut dan jadi takut. Aku ingat pendeta bilang, kita diselamatkan karena percaya. Saat Tuhan datang, kita akan diangkat ke kerajaan surga. Jadi pemberitaan kedatangan Tuhan itu palsu. Aku berkata dengan marah, menurutku kau salah. Apa kau lupa ucapan pendeta pada kita? Kita diselamatkan dengan percaya pada Tuhan. Jika Tuhan telah kembali, kita sudah diangkat ke kerajaan surga. Namun kita masih di sini kan? Sebagai orang beriman, ikutilah jalan Tuhan. Dengan begitu kita akan diangkat ke kerajaan surga saat Tuhan kembali. Istriku berkata, jangan terburu-buru. Baca buku ini dulu. Baru kau akan tahu apa benar Tuhan sudah kembali. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Soal kedatangan kembali Tuhan, kita harus menyelidiki dengan benar. Iya. Namun karena sangat waspada, aku tidak terima dengan ucapan istriku. Jadi dia mengambil buku itu. Setelah itu, aku pernah pulang ingin mengambil barang. Dan saat melihat istriku membaca buku itu lagi, aku mengabaikannya dan pergi setelah mengambil barang. Di jalan, aku terus berpikir, mengapa istriku begitu antusias tentang ini? Dia membaca saat senggang dan pergi menginjil. Tiba-tiba, aku teringat ucapan ibuku. Kekuatan kilat dari timur harus diperhitungkan. Mereka yang memahami Alkitab dan mengejar dengan gigih tidak pernah lepas dari buku mereka. Aku pikir, apakah istriku baca buku kilat dari timur? Apa dia dibuat bingung olehnya? Bagaimana jika dia tertipu dan kehilangan penyelamatan Tuhan? Namun, aku belum dewasa dan kurang memahami Alkitab. Aku tidak tahu cara membawanya kembali. Lalu, aku membantu mendekorasi rumah pendeta Chen. Aku pikir dia sudah lama percaya Tuhan dan memahami Alkitab. Dia pasti punya cara cerdas untuk menyelamatkan istriku. Jadi, aku bilang pada pendeta Chen, belakangan ini istriku membaca buku. Dia bilang Tuhan telah kembali dan aktif menginjil. Dia banyak berubah. Kau tahu, kalau dulu iman dia lemah dan jarang membaca Alkitab. Entah mengapa sekarang dia mengejar segigih itu. Oh, pendeta Chen bilang apa? Setelah mendengar itu, dia berkata, dia dalam bahaya.
Sekarang hanya kilat dari timur yang menyaksikan kembalinya Tuhan. Dan hanya mereka yang tidak membaca Alkitab. Istrimu mungkin telah menerima kilat dari timur. Jika mempercayai kilat dari timur, dia tak akan diselamatkan dan tidak punya tempat di kerajaan surga. Kau harus segera membawanya kembali. Aku jadi ketakutan. Aku khawatir dia akan ditinggalkan Tuhan dan jatuh dalam bencana. Aku meminta saran dari Pendeta Chen. Dia berpikir lalu bilang, "Aku pendeta dan lebih memahami Alkitab. Malam ini curilah buku yang sedang dibaca istrimu, dan aku akan membaca isinya. Namun jangan sampai dia tahu." Mencuri buku itu? Iya. Waktu itu, kupikir lebih baik pendeta menganalisis buku itu. Jadi aku bisa tahu isinya dan mendapat sedikit kearifan. Jika iman istriku salah, kami dapat membujuknya kembali. Malam itu, aku diam-diam membawa gulungan kitab dibuka oleh anak domba ke rumah Pendeta Chen. Pendeta Chen membaca buku itu sekilas, lalu membantingnya ke atas meja. Dia menatap sampulnya dengan jijik. "Ya, ini buku kilat dari timur. Aku yakin istrimu percaya pada kilat dari timur. Khotbah mereka muluk dan sulit disanggah kebanyakan orang. Beberapa orang yang mengejar dengan gigih berhenti membaca Alkitab setelah membaca buku itu. Jika begitu, apa mereka masih mempercayai Tuhan? Istrimu telah ditipu kilat dari timur. Jika tidak berbalik, dia akan kehilangan berkat kerajaan surga." Pendeta itu menilai dengan buta tanpa membaca isi buku. Iya, aku bingung saat mendengar ini. Orang yang tidak memahami Alkitab tidak arif, jadi wajar jika mereka tertipu. Tapi jika sudah lama jadi pemimpin dan tetap percaya pada kilat dari timur, apakah ada misteri dalam buku ini? Jika tidak, mengapa orang yang paham Alkitab tertarik padanya dan jadi percaya pada kilat dari timur? Aku tidak mengerti. Jadi, aku bilang pada pendeta, "Kau memahami Alkitab. Bacalah buku itu dan beritahu aku apa isinya. Aku harus apa untuk membujuk kembali istriku?" Aku terkejut saat Pendeta Chen berkata, "Aku pendeta dan sudah dewasa, tidak perlu membacanya. Kita diselamatkan dengan beriman. Kita tinggal menunggu untuk dibawa ke kerajaan Tuhan. Jika istrimu memberitakan kilat dari timur, jangan mempercayainya. Kilat dari timur itu penipuan uang. Dalam hal ini, pastikan kau tidak memberinya banyak uang. Simpan uangmu di bank agar tidak diakses olehnya dan awasi pergerakannya." Wah, itu benar-benar konyol. Apa pendapatmu waktu itu? Waktu itu, aku merasa pendeta lebih tahu, dan itu untuk melindungiku. Jadi kuputuskan mengikuti arahannya. Sampai di rumah, kukira istriku belum pulang. Jadi dengan hati-hati kukembalikan buku itu. Tapi sebelum sempat menaruhnya, istriku muncul dari ruangan lain. Aku terkejut. Lalu dia bertanya dengan cemas, "Apa kau mengambil bukuku?" Aku takut dia tahu aku mencurinya, jadi aku berbohong. "Tidak, kau selalu menaruh barang sembarangan. Biar ku bantu mencarinya." Lalu aku menggeledah ruangan dan mengeluarkan buku itu dan bilang, "Ini bukunya. Kau selalu menaruh barang sembarangan. Kembalikanlah ke tempatnya." Istriku hanya menatapku, dan wajahku memerah seraya hatiku merasa bersalah padanya. Untungnya dia tidak bertanya lagi dan pergi mengambil buku itu. Saat itu, aku ingat Tuhan Yesus meminta kita menjadi orang jujur. Jika ya, bilang ya.
Jika tidak, bilang tidak. Namun apa? Aku telah menentang ajaran Tuhan dan hati nuraniku dan bertindak bagai pencuri. Namun aku menghibur diri dan berdalih itu untuk melindunginya. Esoknya, aku pergi ke bank mengganti PIN rekening dan ATM kami dan menyimpan uang kami sampai hanya cukup untuk makan. Di luar dugaan, istriku diam saja setelah dia tahu. Selain membaca buku, dia melakukan tugas seperti biasa dan tetap memperlakukanku dengan ramah. Namun aku malu dan gelisah. Aku telah lama percaya Tuhan, tapi masih memperlakukan istriku dengan cara hina. Bukan seperti ini seorang Kristen bersikap. Aku sadar, istriku telah banyak berubah sejak mulai membaca buku itu. Sikapku begini, tapi dia tidak marah. Apa perkataan dalam buku itu yang mengubahnya? Apa aku berbuat salah? Mungkinkah kilat dari timur sungguh kedatangan kembali Tuhan Yesus? Aku harus mencari tahu semuanya. Oh, kau ingin mencari. Iya. Saat makan malam, istriku menyuruhku membaca buku itu lagi dan bilang, "Katamu, kita diselamatkan karena beriman, dan Tuhan akan membawa kita ke kerajaan surga saat datang. Namun lihat kita, lihat ibu dan ipar kita. Kita telah lama beriman tapi selalu berbuat dan mengaku dosa. Kita terbelenggu dalam dosa. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu kudus. Jadi jika kita masih sering berdosa, mana bisa kita masuk kerajaan surga?" Sekarang Tuhan Yesus telah kembali. Dia ungkap kebenaran dan melakukan penghakiman di rumah Tuhan untuk mentahirkan manusia dari dosa dan membawa kita ke kerajaannya. Untuk memasuki kerajaan surga, kita harus terima penghakiman Tuhan di akhir zaman. Ucapan istriku masuk akal bagiku. Kami masih hidup dalam keadaan berbuat dosa di siang hari dan mengaku dosa di malam hari. Dan kami masih terbelenggu dosa. Tuhan itu kudus. Jadi sulit untuk mengatakan apakah orang rusak seperti kami dapat memasuki kerajaan surga. Begitu menyadarinya, aku mengangguk. Istriku melihatku tak menentang dan berkata bahwa 2 saudari bisa datang memberitahuku soal kembalinya Tuhan besok. Aku setuju. Namun aku kurang memahami Alkitab. Jadi aku ingin Pendeta Chen membantuku memahaminya dan berdebat dengan para saudari. Jadi selain memperoleh kearifan, aku bisa tahu ucapan siapa yang paling sesuai Alkitab. Jadi aku bercerita pada Pendeta Chen. Oh, kau masih memuja pendeta itu. Iya. Esoknya semua orang tiba usai makan malam. Salah satu saudari bersekutu. Tuhan telah kembali. Dia menghakimi dan menyucikan orang. Sebelum dia selesai bicara, Pendeta Chen berteriak, "Atas dasar apa kau bilang Tuhan telah kembali? Dosa kita diampuni karena iman pada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh karunia. Kita tak butuh penghakiman ini. Kau tidak memahami Alkitab." Saudari lain berkata, "Saudaraku, kita tidak bisa memperoleh kebenaran dengan berdebat. Tuhan sungguh telah kembali. Dan jika membaca kebenaran darinya, kau akan tahu apa dia nyata." Pendeta Chen langsung berkata, "Untuk apa? Tuhan belum kembali. Kau tidak memahami Alkitab, jadi mengapa kau menginjil?" Aku lebih memahami Alkitab. Aku tidak mau mendengar ini. Ya, dia tidak ingin mencari penampakan Tuhan. Bagaimana dia bisa menyambut Tuhan? Iya. Kedua saudari membahas pekerjaan akhir zaman Tuhan berdasarkan Alkitab. Tapi Pendeta Chen tidak menghiraukan dan terus-menerus menyela pembicaraan mereka.
sampai mereka akhirnya pergi. Lalu dia bilang pada istriku, "Jangan dengarkan mereka. Kau tidak mengerti Alkitab, jadi jangan tertipu. Lebih seringlah membaca Alkitab." Dan kurang dari 15 menit, mereka semua pergi. Aku sangat kecewa. Sebagai pendeta gereja, jika orang bersaksi Tuhan telah kembali, dia harus menyelidiki dan berdebat dengan pengikut gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jika memang Tuhan telah kembali, kita harus menerimanya. Jika tidak, kita akan memperoleh kearifan. Itu tindakan baik bagi semuanya. Mengapa pendeta Chen begitu congkak? Jika memang mengerti Alkitab, dia seharusnya mau berdiskusi. Kukira ada yang bisa kuperoleh malam itu. Tapi aku salah. Aku pun tidak puas dengan penanganan pendeta Chen. Namun, persekutuannya didasarkan pada Alkitab. Dan begitu pula persekutuan kedua saudari itu. Mereka punya dasar Alkitabiah, tapi kenapa pemahaman mereka berbeda? Aku sangat bingung. Lalu, aku dan istriku pulang kampung. Pendeta Liu dan rekan kerja Liang mampir untuk membujuk istriku agar berhenti percaya pada kilat dari timur. Saat istriku tidak mendengarkan, rekan kerja Liang menunjuk-nunjuk dia dan memarahinya dan mengutuk kilat dari timur untuk menakutinya. Kupikir, apa dia masih orang beriman? Istriku hanya percaya pada kilat dari timur. Kau seharusnya membantu dia dengan kasih seperti ajaran Tuhan, bukan mengibaskan jarimu di wajahnya. Aku marah dan ingin berdebat dengannya. Tapi seketika, pendeta Liu menarikku keluar dan bilang, "Kau harus membujuk istrimu. Dia belum lama percaya pada kilat dari timur. Suruh dia mengaku dosa ke Tuhan dan bertobat. Dan jika dia menolak, bila perlu kau bisa telepon polisi." Ya, menyerahkan orang beriman kepada pemerintah ateis adalah tindakan Yudas. Iya. Waktu itu aku merasa ucapan pendeta Liu salah. Tapi tidak ada cara lain untuk menghentikan istriku. Setelah mereka pergi, istriku bilang, "Saat percaya Tuhan, aku pasif, lemah, dan imanku dingin. Tapi pendeta dan penatua tidak menyokongku. Setelah aku menyambut Tuhan, lihatlah betapa rajinnya mereka. Aku tahu mereka tidak peduli dengan hidupku. Mereka hanya ingin aku kembali agar memberi persembahan. Tapi saat gagal, mereka berubah. Mereka mencaci maki dan menghujatku. Apa ini sesuai ajaran Tuhan? Apa itu sikap orang beriman? Kau harus bisa menilai dan tidak langsung mendengarkan mereka. Pengikut Yudaisme membabi buta mengikuti orang Farisi dalam mengutuk Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menyalibkan dan menyinggung watak Tuhan. Mendengar itu, aku ingat pendeta Liu bilang bahwa dia datang untuk membuat istriku kembali. Tapi mereka tidak memberikan nasihat penuh kasih. Mereka hanya mengintimidasi dan mengancam. Mereka ingin istriku ditangkap polisi. Apa ini yang diucapkan orang beriman? Bukankah ini hanya akan menjerumuskan istriku? Aku murka. Dan setelah itu, aku tidak mempercayai pendeta lagi. Ya. Kita tidak boleh asal mendengarkan orang. Karena kau tidak mendapat jawaban dari para pendeta. Pernah terpikir baca firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk melihat apakah itu suara Tuhan? Iya. Setelah itu, istriku bujuk aku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku penasaran. Aku ingin melihat isi sebenarnya buku ini yang meneguhkan iman istriku dan membuatnya bertekad agar aku membacanya.
Namun, aku tidak mau istriku tahu sikapku. Aku malu memberitahunya. Suatu hari, saat istriku pergi, aku mengambil dan membaca bukunya. Aku buka bab pertama, dan judulnya Kata Pengantar. Inilah isinya. Meskipun banyak orang percaya kepada Tuhan, hanya sedikit yang memahami apa arti beriman kepada Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena walaupun orang terbiasa mendengar kata Tuhan dan frasa seperti pekerjaan Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, apalagi mengetahui pekerjaannya. Maka tak heran jika semua orang yang tidak mengenal Tuhan karut-marut dalam kepercayaan mereka kepadanya. Orang tidak menganggap serius kepercayaan kepada Tuhan. Dan ini sepenuhnya karena percaya kepada Tuhan terlalu asing, terlalu aneh bagi mereka. Dengan demikian, mereka gagal memenuhi tuntutan Tuhan. Dengan kata lain, jika orang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui pekerjaannya, mereka tidak layak untuk dipakai Tuhan, apalagi memenuhi kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah konsep paling sederhana tentang percaya kepada Tuhan. Selain itu, percaya bahwa Tuhan itu ada tidak sama dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ini adalah sejenis keyakinan sederhana dengan nuansa agamawi yang kuat. Iman yang sejati kepada Tuhan berarti sebagai berikut. Orang mengalami firman dan pekerjaannya atas dasar kepercayaan bahwa Tuhan memegang kedaulatan atas segala sesuatu, membersihkan watak rusak orang, memenuhi kehendak Tuhan, dan akhirnya mengenal Tuhan. Hanya perjalanan semacam inilah yang disebut iman kepada Tuhan. Amin. Di titik ini, aku merasa tidak ada manusia yang mampu katakan itu. Dalam beriman, selain percaya semuanya diciptakan oleh Tuhan, kita harus mengalami pekerjaan Tuhan, menyingkirkan watak rusak dan baru mengenal Tuhan. Firman ini memperjelas arti percaya pada Tuhan. Selama percaya pada Tuhan, aku hanya tahu harus baca Alkitab, berdoa, dan dengar khotbah. Aku mempercayai dan menuruti semua perkataan para pendeta. Mana bisa ini percaya pada Tuhan? Ini namanya percaya pada pendeta. Makin ku baca firman ini, makin cerah hatiku dan makin aku ingin membaca. Tiap kali istriku tidak di rumah, aku diam-diam membaca buku itu. Suatu hari, aku membaca firman ini. Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia?
Setelah membacanya, aku langsung teringat para pendeta dan penatua. Mereka paham Alkitab, terlihat rendah hati dan penuh kasih, dan sering menyuruh kita menantikan kedatangan Tuhan. Tapi begitu ada yang sungguh bersaksi, mereka tidak ingin mencari dan menyelidiki. Pendeta Chen memintaku mencuri buku itu untuk menyelidikinya. Itu artinya dia harus membaca isi buku itu. Tapi tanpa membacanya, dia langsung mengutuk istriku bersalah. Rekan kerja Liang memarahi dan mengintimidasi istriku dengan ucapan mengutuk. Dan pendeta Liu menyuruhku melaporkan istriku dan menyerahkannya pada polisi. Mana mungkin orang beriman berbuat hal begitu? Jika Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali, tapi para pendeta bukannya memimpin kami untuk menyelidiki, malah berupaya keras menghalangi kami dan bahkan ingin aku melaporkan istriku? Bukankah itu seperti isi firman ini, batu sandungan agar kita tidak menyelidiki jalan benar? Bukankah mereka menentang Tuhan dengan kedok percaya padanya? Aku teringat saat Tuhan Yesus datang bekerja, orang Farisi juga tidak menyelidiki, tapi malah berusaha menentang dia. Dan pada akhirnya Tuhan disalib. Jika Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali, para pendeta mengulangi perbuatan orang Farisi di zaman itu. Bagiku, para pendeta dan penatua mungkin menentang Tuhan. Oh, kau mendapat kearifan tentang para pendeta? Iya. Waktu itu kupikir, aku tidak boleh lagi mendengarkan pendeta. Aku harus menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa untuk tahu apa dia Tuhan yang kembali. Ya, syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Setelah membacanya, orang mampu melihat semua dengan jelas. Iya. Aku pun diajak istri bersekutu dengan saudara Chow dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku bertanya, di Alkitab tertulis, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita percaya pada Tuhan dan diselamatkan. Mengapa kita masih membutuhkannya untuk penghakiman? Saudara Chow bersekutu. Apa artinya diselamatkan dengan percaya pada Tuhan Yesus? Sebenarnya, penyelamatan ialah orang yang percaya Tuhan Yesus dan mengakui dosanya. Dosa mereka diampuni dan tak terkena hukum Taurat. Dan mereka menikmati kedamaian, sukacita, dan kasih karunia Tuhan. Ini yang dimaksud diselamatkan pada zaman kasih karunia. Namun, kita masih punya natur berdosa dan belum menyingkirkannya. Tuhan itu kudus. Kerajaan Tuhan adalah tempat kudus. Dan Tuhan tak bisa bawa mereka yang berdosa dan menentangnya ke dalam kerajaannya. Jadi, di akhir zaman, Tuhan melakukan penghakiman untuk menyucikan manusia. Dengan begitu, manusia memenuhi syarat memasuki kerajaan Tuhan. Saudara Chow pun bilang, pekerjaan Tuhan di akhir zaman telah dinubuatkan dalam Alkitab, sebagaimana perkataan Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17 tertulis, karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Dia bilang, Tuhan tetap mengungkap kebenaran saat Dia kembali di akhir zaman serta menghakimi dan menyucikan orang. Dan penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa menggenapi nubuat ini. Lalu, saudara Chow menunjukkan video pembacaan firman.
Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, dapatkah engkau berkenan di hati Tuhan? Bagimu, engkau yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus, dan engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois dan kasar, tetapi engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar engkau dapat berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubahkan dan menahirkanmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat yang baik dari Tuhan, sebab engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya, tetapi sifat dosa manusia tidak diambil daripadanya dan masih tetap ada dalam dirinya. Dosa manusia diampuni melalui Tuhan yang berinkarnasi, namun bukan berarti manusia tidak lagi memiliki dosa dalam dirinya. Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa, tetapi manusia belum mampu menyelesaikan masalah bagaimana dia dapat untuk tidak lagi berbuat dosa, dan bagaimana agar sifat dosanya dapat dibuang sepenuhnya dan diubahkan. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan, tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis, sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Hal ini mengharuskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup, dan cara untuk mengubah wataknya. Hal ini juga mengharuskan manusia untuk bertindak sesuai dengan jalan ini, sehingga watak manusia dapat secara bertahap diubahkan, dan dia dapat hidup di bawah cahaya terang, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia dapat membuang watak rusak iblisnya, dan supaya dia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kegelapan iblis, sehingga dia pun benar-benar lepas dari dosa. Hanya dengan begitu, manusia akan menerima keselamatan yang lengkap. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar
untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara Cho bersekutu. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Tuhan Yesus hanya melakukan penebusan. Dia tak sepenuhnya menyelamatkan manusia dari dosa. Meski beriman dan dosa kita diampuni, natur berdosa kita tetap ada. Dan kita tidak bisa lepas dari belenggu dosa. Selama percaya pada Tuhan, kita sering berbohong dan menipu, juga bersikap congkak, iri hati, dan suka bertengkar. Semua pengorbanan kita bagi Tuhan adalah transaksi sebagai imbalan atas berkat-Nya. Dan saat dihadapkan dengan ujian, kita tetap menentang, bahkan mengkhianati Tuhan. Bagi orang seperti kita yang sering berdosa dan menentang Tuhan, bagaimana kita bisa memasuki kerajaan Tuhan? Di akhir zaman, menurut rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, kebutuhan manusia yang rusak, dan pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan penghakiman untuk mentahirkan dan mengubah orang, dan membawa mereka ke kerajaan surga. Jika kita hanya menerima penebusan Tuhan Yesus, watak jahat kita tidak mungkin berubah. Kita selamanya hidup dalam belenggu dosa dan tidak bisa memasuki kerajaan surga. Karena itu, kita harus terima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa dan memahami jalan perubahan watak, menyingkirkan watak rusak kita, dan taat serta takut pada Tuhan. Hanya dengan itu kita diselamatkan Tuhan. Begitu kau memahami pekerjaan Tuhan, gagasanmu diselesaikan. Iya. Setelah mendengar persekutuannya, hatiku menjadi cerah. Ditebus hanyalah pengampunan dosa, bukan berarti kita dapat masuk kerajaan surga. Sudah 10 tahun aku percaya. Aku sering mengaku dosa dan minta pengampunan. Tapi watak rusakku tidak berubah. Pendeta Chen, Pendeta Liu, dan lainnya yang telah lama percaya, tapi saat ada berita kembalinya Tuhan, mereka tidak menyelidiki. Menghalangi orang percaya lain menyelidiki, bahkan menentangnya. Mereka bahkan mendorongku melaporkan istriku. Bagaimana bisa orang berdosa dan menentang Tuhan masuk kerajaan surga? Memikirkan ini, aku berkata pada saudara Cho, dosa kami belum hilang. Jadi kami harus menerima penghakiman Tuhan. Lalu, aku bertanya bagaimana penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa? Dan dia membacakan firman lain kepadaku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak.
Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara Cho bersekutu. Tuhan Yang Maha Kuasa jelas berkata, pekerjaan penghakiman Tuhan adalah Dia membuka jalan, kebenaran, dan hidupnya pada manusia. Dia mengungkap kebenaran di akhir zaman. Dengan watak Tuhan yang benar dan megah, Dia menghakimi dan menyingkap natur iblis manusia, menganalisis perbuatan mereka, dan menyingkap gagasan dan motif keliru kita dalam percaya pada Tuhan. Watak jahat kita yang congkak, curang, dan keras kepala, dan bahkan pemikiran dan gagasan yang tersembunyi di lubuk hati kita. Saat membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, seolah Tuhan sedang menghakimi kita secara langsung. Kita akhirnya menyadari natur iblis kita, melihat kerusakan kita oleh iblis, memahami watak benar Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran manusia, merasakan takut akan Tuhan, mampu membenci diri sendiri, memiliki pertobatan sejati, dan secara berangsur mengubah watak rusak kita. Ya, pekerjaan Tuhan sangat nyata. Iya. Dulu, kupikir pekerjaan Tuhan terlalu supernatural dan samar. Kukira begitu percaya Tuhan, aku diselamatkan dan bisa masuk kerajaan surga. Itu bukan fakta pekerjaan Tuhan. Sekarang, aku yakin Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Dan aku menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku senang tak kembali lagi ke pendeta itu. Kupikir lagi, aku memegang teguh gagasan dan imajinasiku. Tak mau mendengar suara Tuhan dan menghalangi istriku. Aku sangat bodoh dan buta. Aku menyesal memikirkannya. Namun aku bersyukur Tuhan Yang Maha Kuasa berbelas kasih padaku dan membawaku ke hadapannya. Sehingga akhirnya aku dapat menyambut Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.